Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih pada sehat ya? Baik, kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang pertidaksamaan rasional dan irasional. Bagian yang kedua kita akan pelajari pertidaksamaan rasional yang bentuk pertama yang linear-linear. Seperti apa pelajarannya? Kita mulai saja. Oke, pertidaksamaan rasional linear bentuk umumnya itu begini. Jadi AX plus B per CX plus D lebih dari sama dengan N, atau lebih dari N aja, atau kurang dari sama dengan N, atau kurang dari N. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi pembilang dan penyebut masing-masing berbentuk linear gitu ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan ini? Langkahnya sebagai berikut. Nah, yang pertama buat ruas kanannya sama dengan 0. Jadi kalau N ini bukan 0, kita buat 0 dulu ya. Kemudian tentukan pembuat 0, pembilang dan penyebut nanti gitu. Kemudian buat garis bilangan dan tentukan penyelesaiannya. Biar lebih mudah, kita langsung mulai ke contohnya saja ya. Nah, kita mulai. Selesaikan pertidaksamaan berikut. Baik, yang A dulu. Kita perhatikan X plus 4 per X min 6 kurang dari 0. Lihat yang ruas kanan udah 0 ya. Berarti langkah pertama udah selesai. Kemudian langkah kedua apa? Cari pembuat 0. Kita langsung buat pembuat 0-nya. Pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut. Maksudnya gitu ya. Pembuat 0-nya. Yang pertama X plus 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 4. Kemudian X min 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 6. Kemudian kita buat garis bilangan. Nah, min 4, 6. Lihat, ini nggak ada sama dengannya, berarti bulatnya kosong. Kemudian kita tentukan di tiga daerah ini mana yang positif dan mana yang negatif. Kita uji ketika X-nya 0, yang paling mudah kan gitu ya. Masukin sini gini. 0 plus 4 per 0 min 6 sama dengan min 4 per 6. Negatif ya. Negatif, berarti yang ada 0-nya negatif. Sini kan yang ada 0-nya di sini. Nah, ini negatif, berarti nanti di sini positif, di sini positif. Perhatikan ini, tanda ketidaksamaan ini kurang dari 0. Kurang dari ini artinya negatif, gitu ya. Negatif. Berarti yang kita arsir yang negatif. Nah, berarti jawabannya ini nih. Jawabannya min 4 kurang dari X kurang dari 6. Atau kalau kita tulis dalam bentuk selang interval, min 4,6. Lah, gitu. Paham ya? Sekarang kita coba contoh yang kedua kalau gitu. Perhatikan, 2X min 3 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Ruas kanan juga udah 0. Kita biarkan. Langsung kita cari pembuat 0-nya. Pembuat 0. Pembuat 0 untuk pembilang berarti 2X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3 per 2 gitu ya. Kemudian yang kedua, X plus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2. Kita dapat pembuat 0-nya, kemudian kita buat garis bilangan. Min 2, 3 per 2. Oke, di sini perhatikan ada sama dengannya, berarti bulatnya penuh, gitu ya. Nah, tapi perhatikan adik-adik, yang penuh cukup yang 3 per 2 untuk yang pembilang. Kenapa? Kan kalau bulatnya penuh itu artinya ketika X-nya 3 per 2 masuk gitu ya, 3 per 2-nya ikut di sini. Tapi perhatikan nih, untuk penyebut itu dia nggak boleh 0 ya. Jadi kalau X-nya kita masukin min 2 tambah 2 kan 0. Sementara penyebut kan nggak boleh 0. Kalau per 0 kan nggak ada nilainya. Makanya yang di ketika X-nya 2 dia bulatnya kosong aja. Nah, gitu. Jadi gini nih. Kan kalau A per B itu ada nilainya dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0. Jadi penyebut itu nggak boleh 0. Nah, jadi X plus 2-nya nggak boleh 0. Jadi ketika X-nya min 2, bulatnya kosong aja. Walaupun di sini ada sama dengannya. Paham ya? Nah,
Setelah itu kita dapat nih min 2 sama 3/2, kita uji ketika X-nya 0 untuk menentukan dia kapan dia positif, kapan dia negatif. Kita uji X-nya 0 berarti 2 dikali 0 min 3 per 0 tambah 2 kan gitu, sama dengan min 3/2. Negatif ya, yang ada 0-nya negatif, berarti di sini negatif, pasti di sini positif, sini positif. Oke, lihat ini lebih dari sama dengan, lebih dari berarti artinya positif, berarti yang positif yang kita arsir. Nah, oke. Nah, kalau kita tulis dalam pertidaksamaan jadinya gini nih, X kurang dari min 2, nah nggak ada sama dengannya ya, atau X lebih dari sama dengan 3/2. Nah, yang ini ada sama dengannya. Paham ya? Atau kalau kita buat dalam selang interval, jadi ya negatif tak hingga, koma, negatif 2 gitu ya. Atau gabung 3/2 kurungnya siku, koma, tak hingga. Nah, gitu. Gimana adik-adik? Paham ya? Sekarang kita langsung mulai latihannya. Oke, yang pertama, selesaikan pertidaksamaan berikut. 3x min 1 per 2x min 4 kurang dari sama dengan 0. Ruas kanan sudah 0. Kita langsung buat pembuat nolnya. Pembuat 0. 3x min 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1/3. Kemudian 2x min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Terus kita buat garis bilangan 1/3, 2 ya. 1/3 di sini, 2 di sini. Lihat ada sama dengannya. Berarti bulatnya penuh, tapi untuk yang pembilang aja. Berarti yang ini ya. Nah, yang bulatnya penuh yang ini aja. Gitu. Kemudian yang ini bulatnya kosong. Gitu. Setelah itu kita cari, kita uji ketika X-nya 0. Yang mudah. Berarti 3 kali 0 min 1 per 2 kali 0 min 4. Min sama dengan min 1 per min 4 sama dengan 1/4. Positif ya. Positif, berarti yang ada 0-nya positif. 0 itu kan di sini nih, sebelah sini ya. Di sini positif, sini negatif, sini positif. Perhatikan tanda ketidaksamaannya, kurang dari sama dengan 0 berarti negatif. Kita arsir yang negatif. Nah, berarti jawabannya 1/3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 gitu. Atau kalau dalam bentuk selang interval 1/3, 2. Paham ya? Kita lanjut ke soal latihan kedua yang B. Perhatikan juga ini X min 3 per X plus 2 dikurang 2 lebih dari sama dengan 0. Oke, ruas kanan udah sama dengan 0. Tapi lihat di sini ada min 2. Sama seperti kita mengerjakan bentuk pecahan yang bukan aljabar. Berarti kita samakan dulu penyebutnya gitu ya. Jadi soal ini jadinya begini. X min 3 per X plus 2 itu dikurang 2-nya kita samain penyebutnya jadi X plus 2. Jadi 2 dikali X plus 2 per X plus 2. Nah gitu ya. Ini kan X plus 2, kalau dibagi X plus 2 1 nih, berarti sini 2 aja gitu. Lebih dari sama dengan 0. Oke, kita kalikan yang ini. Jadi X min 3 per X plus 2 dikurang, ini kaliin 2X plus 4 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita jadiin satu aja nulisnya. X min 3 min. Perhatikan adik-adik, kalau di sini min biasakan dikurung 2X plus 4. Nah, gitu nulisnya ya. Jadi kalau nggak dikurung nanti salah kalian. Kita udah dikurung per penyebutnya nulisnya sekali aja ya. X plus 2 lebih dari sama dengan 0.
Berarti soal ini jadinya X min 3, kita pelan-pelan menuju, min 2X min 4 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Berarti jadinya X min 2X min X min 3 min 4 min 7. Min X min 7 per X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, soal ini jadinya ini. Tapi ingat, belum selesai, kita baru ngubah aja bentuk soal ini jadi bentuk seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ya kita cari lagi pembuat nolnya. Pembuat nol untuk masing-masing pembilang dan penyebut. Min X min 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 7. Yang kedua, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2. Nah, setelah jadi, kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Oke, di sini min 7, sini min 2. Perhatikan, ada sama dengannya, berarti bulatnya penuh hanya untuk yang pembilang, yang atas. Itu yang ini. Sementara yang bawah penyebut enggak. Kemudian sekarang kita uji. Uji lagi ya. Uji ketika X-nya 0. Kalau ketika X-nya 0 gini. Min 0 min 7 per 0 plus 2 sama dengan min 7 per 2, negatif. Berarti ketika X-nya 0, negatif. 0 ada di sebelah mana nih? Kiri, tengah, apa kanan? Kanan ya. Jadi ini negatif. Di sini positif. Di sini negatif. Oke, tanda ketidaksamaannya lebih dari, berarti positif. Nah, ini jawaban kita yang ini. Berarti kita nulisnya min 7 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Min 2. Berarti atau kalau dalam selang interval min 7,2. Seperti ini. Gimana? Bisa dipahami ya adik-adik ya? Masih ada nih soalnya, kita lanjut lagi biar lebih paham kalian. Nah, yang C, X min 1 per X plus 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, perhatikan nih, yang kanan dia nggak 0. Berarti langkahnya pertama apa? Kita buat yang kanan 0 dulu. Berarti ini jadinya X min 1 per X plus 1 min 1. Oke ya, satunya pindah jadi min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang ikuti langkah yang tadi. Kita samakan penyebut. Jadi X min 1 per X plus 1 min 1 kali X plus 1 per X plus 1. Nah, sama ya penyebutnya. Kurang dari sama dengan 0. Berarti jadinya X min 1 per X plus 1 min. Di sini tetap X plus 1 per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau kita mau tulis sekali, jadi X min 1 min X plus 1 per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Maka jadinya X min 1 min X min 1 per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Terus jadinya X min X 0 habis, berarti min 1 min 1. Min 2 per X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini jadinya. Jadi bentuk soal ini sama dengan ini. Setelah itu kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0. Perhatikan. Lihat bentuk yang pembilang. Pembilang udah jelas nih min 2. Ya, berarti nggak usah kita cari pembuat nolnya yang atas. Yang atas udah pasti negatif. Kita cari yang bawah aja. X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, berarti kita cuma punya satu nilai X nih. Nilai X pembuat nolnya. Yaudah kita buatnya gini aja. Min 1. Ada sama dengannya. Bulatnya penuh apa kosong? Kosong, karena dia di penyebut. Penyebut kan nggak boleh 0. Nah, kita sekarang cuma punya 2 daerah. Gitu kan. Sekarang kita cek ketika X-nya 0. Itu yang mudah kan. Masukin X-nya 0 berarti min 2 per 0 plus 1 sama dengan min 2. Gitu ya. Berarti
yang ada X-nya 0, yang X-nya 0 hasilnya negatif. 0 di sebelah kanan ya. 0 sebelah kanan berarti negatif. Di sini yang sebelah kiri positif. Lihat tanda ketidaksamaannya, kurang dari berarti negatif. Jadi jawabannya yang ini nih. Nah, jawabannya X lebih dari min 1. Udah gitu aja. Atau kalau dalam selang interval, jawabannya gini. Min 1, tak hingga. Nah, udah ya. Jelas ya? Itu jadi pokoknya harus dibuat yang sebelah kanannya 0 dulu. Kita coba latihan lagi. Nah, yang ini agak beda nih. Perhatikan adik-adik soal yang D. Jika penyelesaian dari 2x plus 3 per 3x min 7 lebih dari 0 adalah x kurang dari A atau, ini bukan dan ya, atau x lebih dari B, maka nilai 2A dikali B sama dengan titik-titik. Oke, jadi walaupun soalnya dibuat agak beda, sebenarnya penyelesaiannya sama. Jadi kita nyari A ini berapa, B ini berapa, gitu ya. Soalnya kita tulis deh, 2x plus 3 per 3x min 7 lebih dari 0. Sekarang kita langsung, karena ruas kanannya udah 0, kita langsung cari pembuat nolnya ya. Pembuat 0 berarti di sini 2x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3 per 2. Kemudian 3x min 7 sama dengan 0, x sama dengan 7 per 3. Buat garis bilangan, min 3 per 2, di sini 7 per 3. Kita substitusi ketika x-nya, kita uji ketika x-nya 0. 2 dikali 0 plus 3 per 3 dikali 0 min 7 sama dengan min 3 per 7. Negatif. Berarti yang ada 0-nya negatif. Di sini negatif. Di sini positif. Di sini positif. Nah, baik. Lihat sini. Tandanya lebih dari 0 berarti positif. Oke. Berarti jawaban kita apa? X kurang dari min 3 per 2 atau X lebih dari 7 per 3. Oke, sekarang perhatikan. Yang tanya 2A dikali B. Nah, penyelesaiannya kan ini. Kita tulis deh di sini nih. X kurang dari min 3 per 2 atau X lebih dari 7 per 3. Berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan min 3 per 2, gitu kan ya? Ini kan X kurang dari A, X kurang dari, nah ini A-nya. B-nya sama dengan yang ini, X lebih dari B, X lebih dari 7 per 3. Berarti B-nya 7 per 3. Yang ditanya nilai 2A dikali B. 2A dikali B sama dengan 2 kali A-nya berapa? Min 3 per 2, kemudian dikali B, 7 per 3. Sama dengan 2 dibagi sama 2, 3 dibagi 3 gitu ya, min 7 sini. Nah, ini jawabannya. Jadi nilai 2A dikali B untuk soal ini adalah min 7. Nah, gitu adik-adik. Gimana? Bisa dipahami ya materinya? Nah, kakak harap kalian bisa memahami materi dengan baik sehingga pelajaran kalian di sekolah jadi lebih mudah. Nah, oke, baik adik-adik. Sampai sini dulu pelajaran kita kali ini tentang pertidaksamaan rasional. Bagian yang kedua tentang pertidaksamaan rasional yang linear-linear. Semoga bermanfaat buat kalian. Ingat pesan kakak, tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.